Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa pengampunan yang total itu tidak lagi memiliki dendam. Pengampunan yang total itu tidak lagi memiliki dendam. Itulah sebabnya mari kita belajar dari 2 Samuel pasal yang keempat. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud menjawab Rekhab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh orang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan menyenapkan kamu dari muka bumi?" Teman-teman, menarik sekali apa yang dicatat di dalam perikop yang keempat ini mengisahkan tentang Isi-Boset yang mati terbunuh. Teman-teman, Isi-Boset sesungguhnya adalah putra dari Saul. Tidak heran sesungguhnya kalau misalkan ada kesempatan untuk Isi-Boset ini mati, tentu akan digunakan oleh Daud untuk membunuh Isi-Boset ini. Apalagi kalau kita mengingat 1 kitab yang lalu, di situ bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud sedemikian rupa, mau terus bunuh-bunuh Daud begitu ya, tapi Tuhan melepaskannya. Tetapi kisah ini justru menarik. Isi-Boset mati dibunuh bukan sama Daud, oleh orang yang bernama Rekhab dan Baana itu. Tetapi justru ketika Rekhab dan Baana datang kepada Daud dan menyerahkan kepala Isi-Boset, justru menarik sekali Daud di dalam bagian ini bukannya langsung ngasih kepada mereka hadiah upah yang banyak. Enggak, teman-teman. Tetapi justru adalah satu penggambaran sebaliknya. Justru Daud kesel kenapa Isi-Boset harus dibunuh. Kenapa? Karena sesungguhnya Daud sudah tidak menyimpan dendam. Daud sudah memiliki pengampunan total kepada Saul. Dan bahkan Isi-Boset saja, anaknya Saul itu, dia lihat sebagai orang yang benar. Dan makanya tadi di dalam ayat yang kita sudah baca, di situ mengapa orang fasik membunuh orang yang benar? Sesungguhnya Rekhab dan Baana yang dimaksudkan sebagai orang fasik dan Isi-Boset sebagai orang benar. Nah teman-teman, mari kita sama-sama belajar seperti Daud. Bagaimana Daud berjuang di dalam hidupnya, mengampuni Saul dengan total. Apa yang menjadi bukti dari seseorang sudah mencapai satu titik bahwa dia berhasil mengampuni secara total? Teman-teman, buktinya bisa dilihat dari bagaimana Daud marah ketika Isi-Boset dibunuh. Sesungguhnya di dalam hati Daud sendiri, Daud sudah tidak memiliki dendam, Daud sudah tidak kesal, Daud sudah tidak ingin membalas kejahatan Saul kepadanya. Yang ada hanyalah belas kasihan dari Tuhan untuk Daud atas keluarga Saul. Nah teman-teman, ketika kita sudah memiliki pengampunan total atas seseorang, yang ada di dalam hati kita bukannya dendam, melainkan belas kasihan Tuhan. Dan bukankah seharusnya setiap kita pun juga belajar dari Daud seperti demikian? Teman-teman, mari kita ampuni orang-orang yang sudah melukai kita dengan pengampunan total. Bukankah sesungguhnya Tuhan juga sudah mengampuni setiap kita dengan total, bukan? Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Bahkan ada sebuah pujian berkata, "Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku." Teman-teman, kalau Tuhan saja sudah mengampuni pelanggaran kita dengan total, kenapa kita masih harus mengingat kesalahan-kesalahan orang lain di dalam hidup kita? Mari teman-teman, belajar mengampuni dengan total. Jangan lagi ada dendam dalam hati kamu, tapi biarlah ada belas kasihan Tuhan di dalam hati kamu. Memang ini bukanlah hal yang mudah.
Tetapi bukan berarti kamu dan saya tidak bisa melakukannya. Tuhan pasti akan tolong kita, supaya kita bisa mengampuni dengan total. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak menyimpan dendam dan juga belajar untuk mengampuni. Nah, teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya pada hari ini kami bisa bersatu teduh lagi secara andanya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dalam satu teduh tadi bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, besok kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Jangan lupa bagiin materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, teman-teman, kita di tanggal 13-15 Agustus nanti kita bakal ada youth camp. Jangan lupa ya, join dan ajak teman-teman kalian. Yuk, teman-teman bisa langsung daftar dengan scan di sini ya. Nah, nanti untuk link pendaftarannya akan di-share di grup WA atau grup lain teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya pergumulan dan pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanan. Nah, teman-teman, setiap Sabtu kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.